Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian, khususnya kalian yang saat ini duduk di kelas 11 MIPA semester 1. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep momentum sudut. Apa itu momentum sudut? Sebelumnya kita pahami dulu, pada gerak translasi, sebagaimana sudah kalian pelajari di kelas 10, bahwa benda memiliki momentum linier ketika dia bergerak translasi. Maka pada rotasi, dia akan memiliki momentum juga, hanya istilahnya adalah momentum sudut. Perlu kalian pahami bahwa momentum sudut merupakan besaran vektor, sehingga nanti perhitungan-perhitungannya taat pada aturan-aturan vektor. Momentum sudut didefinisikan sebagai hasil perkalian silang, atau dalam istilah fisika dikenal dengan cross product, antara vektor R atau vektor jari-jari rotasi dengan momentum liniernya. Bagaimana perumusan matematisnya kita ikuti pada bagian berikut ini. Perhatikan contoh partikel berikut. Anggaplah partikel ini bergerak rotasi dengan massa partikelnya adalah M dan jari-jari rotasinya adalah R, di mana R ini adalah vektor jari-jari rotasi. Ketika dia berotasi, dia juga memiliki kecepatan linier yang arahnya bersinggungan dengan lintasannya, atau arahnya searah dengan garis singgung lintasannya. Misal kecepatannya kita sebut sebagai V, maka sesuai dengan perumusan di depan tadi kita akan mendapatkan L itu adalah cross product dari R cross P, di mana R adalah vektor jari-jari rotasi dan P adalah momentum linier. Sebagaimana kalian ketahui, besarnya momentum linier adalah M kali V, sehingga persamaannya menjadi R cross M kali V, di mana V adalah kecepatan linier. Karena benda berrotasi, maka kecepatan linier ini bisa kita konversi ke kecepatan sudut. Kalian sudah belajar ini ketika mempelajari gerak melingkar, bukan? Di mana besarnya V bisa kita setarakan dengan omega kali R, di mana omega adalah kecepatan sudutnya. Dengan demikian kita akan mendapatkan persamaan akhirnya nanti adalah mr kuadrat kali omega. Lihat di sini ada besaran mr kuadrat. Apa itu mr kuadrat? Kita sudah pernah bahas pada awal kita membicarakan tentang dinamika rotasi. Mr kuadrat adalah momen inersia, sehingga besarnya momentum sudut tidak lain adalah hasil kali antara momen inersia dengan kecepatan sudutnya, di mana L adalah momentum sudutnya, satuannya adalah kilogram meter kuadrat radian per sekon. I sebagaimana kalian ketahui pada konsep sebelumnya, yaitu momen inersia, besarnya adalah kilogram meter kuadrat, sedangkan kecepatan sudut besarnya adalah radian per sekon. Bagaimana kita menentukan vektor L ini? Kita bisa menggunakan bantuan kaidah tangan kanan. Perhatikan gambar berikut, bahwa ketika kalian menggenggam dengan tangan kanan dan ibu jari dibuka, arah genggamanmu itu adalah arah rotasinya.
maka vektor L bisa kita tentukan dengan arah membukanya ibu jari ini. Selanjutnya kita akan bahas pada gerak rotasi juga dikenal hukum kekekalan momentum sudut. Perhatikan penari berikut ketika dia berputar dengan membentangkan tangannya, kemudian beberapa saat kemudian tangannya dilipat, akan tampak bahwa putarannya akan menjadi semakin cepat. Ini sebenarnya adalah salah satu efek dari hukum kekekalan momentum sudut. Bagaimana penjelasannya? Perhatikan ketika dia berputar dengan tangan membentang, besarnya momentum sudut adalah I kali omega. Kemudian ketika dia menutup tangannya, besarnya adalah I aksen kali omega aksen. Kalian tentu masih ingat bahwa besarnya momen inersia juga tergantung pada posisi sumbu rotasi, juga jari-jari rotasinya, bukan? Sehingga ketika tangan ini ditutup, maka otomatis momen inersianya akan menjadi lebih kecil. Efeknya adalah bahwa kecepatan sudutnya akan menjadi lebih besar. Ini yang sering digunakan pada penari-penari balet agar dia dapat berputar lebih cepat. Demikian juga ketika dia hendak berhenti, dia akan membentangkan tangannya sehingga putarannya menjadi lebih lambat. Dan nanti kalian bisa cari lagi tentang penerapan hukum kekekalan momentum sudut ini pada kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup sekian anak sekalian konsep dasar kita tentang momentum sudut, dan pada kesempatan yang akan datang Bapak akan menjelaskan tentang salah satu penerapan momentum sudut, yaitu pada gerak giroskop. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.